Keesokan harinya, "Gan, kamu mau kemana? Sini sarapan dulu," ujar Bunda. "Regan buru-buru Bun, nanti sarapan di kantor aja deh." "Sudah, tidak ada alasan. Sini cepat duduk. Kamu bahkan tidak menyapa Bunda, Aileen dan calon anakmu dulu ya." Regan pun mau tak mau berjalan menuju meja makan dan duduk tepat di sebelah Aileen. Aileen hanya diam memainkan garpu dan sendok tanpa berniat menatap wajah Regan. Wanita itu sudah sangat tahu jika Regan tak ingin menatap wajahnya. "Selamat pagi sayang," sapa Regan. Kedua mata Aileen langsung sukses membulat saat bibir Regan mengecup singkat pipi kiri Aileen. "Selamat pagi baby," sapa Regan yang juga mengecup perut buncit Aileen. Dan itu juga sukses membuat kedua mata Aileen berlinang air mata. "Apa Bunda tidak disapa? "Selamat pagi Bunda," ujar Regan tersenyum manis. "Pagi juga sayang, ayo kita sarapan." "Kamu ingin makan apa sayang? Biar aku ambilkan." Aileen menatap lekat wajah Regan yang sedang sangat dekat dengannya. Suara Regan yang lembut ini membuat Aileen tak mampu menahan air matanya karena rasa rindu yang berontak keras itu, apalagi saat mendengar Regan kembali memanggilnya dengan panggilan sayang. Rasanya Aileen sangat ingin menghentikan waktu sejenak agar Regan tetap bisa kembali lembut kepadanya. "Hapus air matamu dan jangan sampai Bunda mencurigai kita. Aku seperti ini hanya karena ada Bunda ya," bisik Regan. Mendengar bisikan suara Regan barusan malah membuat air mata Aileen jatuh seketika. Regan yang melihat air mata Aileen jatuh membuatnya langsung menatap tajam ke arah Aileen. Dengan cepat Aileen pun mengusap air matanya dan tersenyum tipis kepada Regan. "Kamu makan ini saja ya sayang, baby pasti suka kok." Regan langsung mengambilkan beberapa pancake dan meletakkannya di atas piring untuk Aileen. "Kamu diberi asupan apa sama Aileen sampai bisa berganti kepribadian sesaat seperti ini? Semenjak kamu menikah, Bunda sangat bahagia karena bisa melihat sisi lembut Regan yang sejak lama menghilang. Tetaplah seperti ini ya, jika ada masalah sebisa mungkin menyelesaikannya dengan baik. Jangan pernah memakai kekerasan dan jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Semua masalah dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi Bunda bersyukur sejauh ini hubungan kalian tetap baik-baik saja. Semoga selamanya akan seperti ini ya. Jika kamu ragu untuk menyikapi sebuah permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bunda ataupun Ayah. Percayalah, kita jauh lebih berpengalaman daripada kalian. Dan kamu Gan, kamu harus seperti Ayah. Ingat, wanita yang dicintai itu hanya boleh satu, dan itu harus dijaga sepenuh hati. Meskipun Ayah sering mengeluh ke Bunda karena mencintai wanita itu sangat sulit, apalagi jika harus memahami berbagai sifat dan keinginannya yang terkadang kelewatan batas. Apa Bunda akan terus berbicara seperti ini? "Ayolah Bunda, calon anakku bisa kelaparan nanti." "Hei, kamu ini." "Ya udah baby, Dedi berangkat kerja dulu ya. Kamu jangan nakal di dalam sana." Regan langsung mengecup perut Aileen dan Aileen dengan sedikit keraguan mengelus lembut rambut Regan. "Oh Tuhan, aku sangat merindukan laki-laki ini. Seandainya momen ini bisa berulang kali kudapatkan, mungkin aku akan sangat bahagia," gumam Aileen. Namun tiba-tiba, "Aduh!" Regan melotot lebar. "Apa itu?" tanya Regan. "Mengapa?" tanya Aileen. "Apa dia bergerak tadi?" Aileen pun mengangguk. "Kurasa dia bahagia karena disentuh oleh ayahnya." "Benarkah? Dia bisa menendang-nendang. Astaga, luar biasa. Kamu terlalu lama mengabaikanku Gan. Kamu juga terlalu lama bertindak tidak peduli kepadaku, hingga akhirnya kamu tidak mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya. Apa kamu sangat tidak ingin mengetahui setiap perkembangannya di dalam sini? Sampai-sampai kamu terus menolak dan menghindariku." Regan pun terdiam. Namun kemudian dia memilih asik menciumi perut Aileen berkali-kali sampai kembali direspon oleh calon anaknya itu.
Aku benar-benar tidak sabar untuk melihatmu sayang. Dedi harus berangkat sekarang. Tetap baik-baik di dalam sana ya, sampai ketemu Dedi di dunia ini. Regan pun langsung berdiri dan menarik Aileen ke dalam pelukannya. Aku merindukanmu sayang, ujar Aileen. Kumohon sudahi ini dan maafkan aku. Regan langsung melepaskan pelukannya dan mengubah posisinya seakan ingin mengecup Aileen. Aileen mendadak gugup saat Regan mendekatkan wajahnya. Regan seakan tidak sadar jika ia sedang mendekatkan wajahnya ke wajah Aileen. Namun saat pandangannya tertuju kepada bibir mungil Aileen, Regan langsung memejamkan kedua matanya sejenak seraya melipat bibirnya ke dalam. Di satu sisi ia memang sangat merindukan bibir itu, tapi di sisi lain hati Regan kembali mendadak sakit jika mengingat bibir itu pernah disentuh oleh laki-laki lain. Dan dengan cepat Regan menarik tubuhnya agar menjauh dan langsung berjalan cepat keluar dari mansion. Aileen menghela nafas panjangnya karena Regan tidak jadi untuk menciumnya. Kenapa tidak jadi? Aku merindukannya. Bibir tebal Regan. Aku merindukannya, teriak Aileen. Aileen, ada apa? Kamu merindukan apa? Kenapa berteriak sih? Lalu Regan di mana? Apa dia sudah berangkat? Ya bun, baru saja berangkat. Kenapa ditekuk gitu wajahnya? Tanya bunda. Kesal bun, jawab Aileen. Sama siapa? Sama Regan. Astaga, apa yang dilakukan Regan kepadamu, Biar bunda jewer nanti dia. Pokoknya Aileen kesal, tapi jangan dijewer juga bun Regannya, kasihan. Bunda menggeleng-gelengkan kepalanya. 2 minggu kemudian, selama 2 minggu itu, Aileen kerap mendapatkan perlakuan manis dari Regan dan tentu saja karena ada sang bunda bersama mereka. Namun, jika mereka sedang tidak diperhatikan, Regan akan kembali bersikap dingin kepada Aileen. Ia pun memilih tidak ingin memusingkan tentang hal itu. Ia sudah sangat bahagia mendapatkan perlakuan manis dari Regan meskipun hanya sebentar saja. Setidaknya dengan begitu, rasa rindu Aileen kepada Regan bisa sedikit terobati. Percayalah, merindukan orang yang selalu dilihat setiap saat tapi tidak bisa digapai itu menyakitkan. Untuk tidur sekamar, Regan selalu berhasil membuat alasan kepada Teresa agar tidak dipaksa lagi untuk tidur seranjang bersama Aileen. Regan akan memaksa dan menyuruh sang bunda agar tidur bersama Aileen selama berada di Indonesia. Sang bunda awalnya heran dan sempat menolak karena harus memisahkan keduanya sesaat untuk tidur. Tapi karena mendengar alasan dari Regan yang menurutnya masuk akal, membuat wanita itu dengan senang hati menemani Aileen tidur saat malam hari. Sekitar pukul 3 sore, Teresa pun pamit untuk kembali ke Malaysia. Meskipun di sisi lain wanita itu sangat ingin menemani Aileen hingga waktu melahirkan tiba, tapi Teresa juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya terlalu lama kepada suaminya dan juga sahabatnya, yaitu Mama Faza yang sedang berada di Malaysia sana. Maafkan bunda ya, karena bunda harus kembali ke Malaysia sekarang. Tapi kamu tenang saja, sebelum kamu melahirkan, bunda, ayah dan mama kamu akan segera ke Indonesia untuk menemani kamu. Jangan lupa untuk mengabari bunda setiap saat ya. Aileen pun mengangguk. Iya bunda, maafkan bunda juga ya, karena selama bunda di sini kamu dan Regan jadi tidak sekamar deh. Tidak apa-apa kok bun, Aileen senang kok bisa tidur berduaan sama bunda. Tenang aja, kalian bisa melepas rindu nanti malam kok. Aileen pun tersenyum tipis. Ingat Aileen, jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Tidak apa mondar-mandir agar lahirannya lancar nanti. Tapi jangan sampai kamu kelelahan. Pokoknya kamu harus tetap bisa menjaga kandunganmu dengan baik. Begitu juga dengan kamu. Kamu harus sehat. Kamu mengerti apa yang bunda bicarakan kan? Iya bunda, Aileen mengerti kok. Ya sudah, bunda berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya bun. Salam untuk ayah dan juga mama ya. Iya, nanti akan bunda sampaikan. Salam juga ya buat Regan nanti. Siap bunda.
Malam harinya, Aileen menatap jam dinding besar yang berada di kamar dan sudah pukul 10 malam. Seperti biasa, Regan belum juga kembali ke mansion. Aileen memang selalu menunggu Regan untuk pulang, meskipun ia tidak bisa menemuinya secara langsung nanti, tapi setidaknya wanita itu bisa memastikan jika Regan telah pulang ke mansion. Namun rasa ngantuk yang melandanya membuat ia tidak mampu lagi menunggu kepulangan Regan malam ini. Jam menunjukkan 12 malam. Dengan langkah gontai dan keadaan yang sangat kacau, Regan langsung menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia melempar kasar tas kerjanya di atas kasur dan menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya tampak merah padam, menahan gejolak amarah pada dirinya sendiri. Regan benar-benar tak sanggup sebenarnya, tapi satu sisi ia sudah terlanjur untuk melakukannya. Rasanya tidak mungkin bisa mengembalikan keadaan dengan Aileen seperti semula. Setelah merasa sedikit tenang, Regan pun memutuskan untuk segera membersihkan tubuhnya. Beberapa menit kemudian, tanpa keraguan sedikit pun, Regan langsung berjalan menuju kamar Aileen yang kini berada tepat di depan kamarnya. Ceklek. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat Aileen yang sudah tertidur pula seorang diri di atas kasur. Regan bisa melihat jika Aileen bergerak tak nyaman di atas sana, mungkin karena kondisi perutnya yang kian hari juga semakin membesar. Dengan langkah lebar, Regan langsung naik ke atas kasur dan menarik pelan tubuh wanita yang sangat ia cintai itu agar masuk ke dalam pelukannya. Regan mengecup singkat bahu Aileen dan memejamkan kedua matanya. Bau badan khas Aileen mulai menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Regan. Rasa rindu dalam hatinya yang teramat besar seakan tak bisa ditahan lagi malam ini. Sungguh, Regan benar-benar merindukan Aileen. Menghindari Aileen adalah hal yang tersulit bagi Regan sebenarnya. Tapi egonya yang tinggi membuat Regan terus saja menghindar dari Aileen agar tak kembali merasakan sakit pada hatinya. Tangan Regan perlahan mulai membelai lembut perut Aileen yang tak tertutupi karena kaos yang digunakan Aileen sempat tersingkap sebelumnya. Aku merindukanmu. Apa aku masih boleh merindukanmu? Aileen, kamu tahu, ini juga menyiksaku. Meskipun hatiku tetap mencoba untuk kembali percaya kepadamu, tapi ternyata egoku memilih untuk tidak memberikan kepercayaan itu lagi. Aku tahu seharusnya aku tidak mengikuti egoku, tapi bagiku tidak ada yang namanya kesempatan berkali-kali hanya untuk mendapatkan sebuah kepercayaan. Dan aku sungguh membenci orang yang merusak kepercayaan yang sudah kuberikan, Aileen. Namun tetap saja, hatiku tidak mampu membencimu. Meskipun satu sisi aku sangat ingin sekali membencimu agar aku lebih mudah untuk segera melupakanmu. Aileen tiba-tiba saja memundurkan tubuhnya agar semakin masuk ke dalam pelukan Regan. Wanita itu belum sadar sepenuhnya saat ini. Lebih tepatnya, ia seperti merasa mimpi sedang dipeluk oleh Regan malam ini. Meskipun pada kenyataannya hal itu memang benar-benar terjadi saat ini. Aku sudah selesai melakukannya. Kini tinggal menghitung waktu kita bersama. Apakah kamu akan baik-baik saja tanpa diriku nanti? Astaga, jelas saja kamu akan baik-baik saja. Apa kamu akan bahagia bersamanya, Aileen? Aku harap keputusanku akan membuatmu bahagia. Aku akan mencoba mengontrol diriku agar bisa baik-baik saja tanpamu, meskipun aku tidak yakin nantinya akan seperti apa. Senyuman Regan tiba-tiba mengembang sempurna saat kembali merasakan pergerakan bayinya di dalam perut Aileen. Kamu bahagia malam ini, baby? Kamu tahu, Daddy juga ikut bahagia bisa tidur memelukmu malam ini. Terima kasih ya sudah baik-baik saja di dalam sana hingga saat ini. Regan meletakkan dagunya di bahu Aileen sambil menatap perut buncit Aileen yang terus mengusap-ngusap lembut perut itu. Aku harus membiasakan memanggilmu Aileen. Tidak mungkin mami, baby. Tapi apa ya? Aduh. Regan sontak langsung menatap wajah Aileen yang meringis kesakitan itu. Ada apa? Kenapa kamu meringis tiba-tiba? Di mana yang sakit? Aileen, katakan padaku.
Aileen tampak terkejut saat melihat wajah Regan yang ikut panik. Tidak, lebih tepatnya Aileen terkejut karena Regan bisa ada di atas kasur yang sama dengannya malam ini. Aileen pun menatap lekat Regan yang sepertinya refleks bersikap peduli kepadanya saat ini. "Gan, apa ini kamu? Jawab pertanyaanku, kamu kenapa, Ternyata aku sedang tidak mimpi ya. Kamu benar-benar memelukku." Regan melepaskan pelukannya. "Tidak, jangan pergi, tetap di sampingku malam ini, tetap memelukku seperti tadi, temani aku." "Apa dia menendangmu terlalu keras? Apa itu terasa sakit?" "Aku hanya kaget, terkadang dia memang lebih aktif bergerak pada saat malam hari." "Seperti itukah?" Aileen pun mengangguk. "Ya sudah, tidur kembali." "Apa kamu akan kembali ke kamarmu di saat aku tertidur kembali? Kalau begitu aku tidak akan tidur malam. Biarkan aku menikmati pelukanmu malam ini. Aku merindukan itu, Gan." Regan pun menghela nafas. "Kamu tidak mau ya? Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu kok. Terima kasih ya sudah mau berbicara denganku lagi. Terima kasih juga sudah mau menyentuhku lagi," ujar Aileen tersenyum manis. "Kamu boleh kembali ke kamarmu sekarang. Tidurlah sana, kamu pasti lelah kan?" Regan menatap intens ke arah Aileen. "Aku baik-baik saja. Dia mungkin terlalu heboh meresponmu, makanya tadi aku Ucapan Aileen terhenti karena Regan langsung membungkam Aileen dengan bibirnya. Melihat Regan yang memejamkan kedua matanya dan semakin memperdalam ciumannya itu membuat Aileen ikut memejamkan kedua matanya. Keduanya seakan menyalurkan rindunya melalui ciuman panas yang sudah sangat lama tidak dilakukan itu. "Kumohon kali ini aja tolong hentikan waktu sejenak. Aku ingin bersamanya lebih lama. Aku benar-benar merindukannya," gumam Aileen. Air mata Aileen jatuh seketika karena rasa bahagia. Bahagia itu menyeruak masuk mengisi relung hatinya. "Maafkan aku, maaf karena aku tidak bisa menepati janjiku saat hari pernikahan kita. Setidaknya biarkan malam ini menjadi malam terakhir kita bersama, sebelum akhirnya kita benar-benar menjadi orang asing satu sama lain. Aku memang mencintaimu, tapi satu sisi aku tidak tahan jika harus merasakan kecewa karena sikapmu. Biarkan aku yang mengalah kali ini. Aku benar-benar mengharapkan kebahagiaanmu, Aileen. Kuharap apa yang aku lakukan saat ini sudah benar. Keputusan yang sudah kutetapkan akan menjadi jalan terbaik untuk kita. Sungguh tidak pernah terbayangkan jika mencintaimu bisa sesakit ini. Tapi sejak awal sudah aku duga, mencintai memang tidak selalu membawa kebahagiaan, meskipun terkadang tidak berlaku sama dengan orang lain, gumam Regan. Kumohon jangan berubah lagi, Gan. Aku tidak sanggup jika harus terus diperlakukan kasar olehmu. Aku juga tidak sanggup jika terus diabaikan, Gan. Tetap seperti ini, aku mohon, gumam Aileen. Regan pun melepaskan ciuman itu saat merasakan nafas keduanya seakan terasa habis. Regan dan Aileen saling menatap dalam satu sama lain sambil mengontrol nafas masing-masing. Maafkan aku karena tiba-tiba mencium bibirmu. Aileen menggelengkan kepalanya dengan pelan. Kamu berhak melakukannya. Malam ini mungkin akan menjadi malam terakhirku bisa memelukmu seperti ini. Maaf ya jika sikapku akhir-akhir ini menyakitimu. Aku hanya tidak bisa mengontrol rasa kecewa dan emosiku padamu. Tapi sudah seharusnya kamu tidak memikirkan atas perlakuanku lagi. Semua itu akan segera berakhir dan kamu akan segera bersama dengan Aileen langsung meletakkan jari telunjuknya di bibir Regan yang masih basah itu. Tidak, jangan katakan itu. Aku akan terus bersamamu, tidak peduli kamu ingin mengabaikanku atau bersikap kasar. Yang jelas kita akan tetap bersama untuk merawat anak-anak kita, Gan. Tidurlah. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, Gan. Regan menghapus air mata Aileen. Aku tidak ingin anakku ikut sedih karena kamu menangis malam ini. Aku akan memelukmu. Kuharap kamu dan anakku akan bahagia malam ini. Ayo kita tidur, Gan. Tidur, Aileen. Baiklah, peluk dan usap-usap lagi perutnya.
Tanpa bicara apapun, Regan langsung memejamkan matanya dan menuruti permintaan Aileen yang sebenarnya keinginan Regan juga untuk memeluk dan mengelus lembut perut Aileen. Ingat sekali rasanya Aileen memeluk Regan seperti dulu, tapi rasanya tidak mungkin karena perut Aileen yang kian membesar membuat Regan hanya bisa memeluk Aileen dari belakang saja. Gan, apa aku boleh tahu maksud dari ucapanmu? Apa maksudmu ini malam terakhir? Kamu memelukku, kamu ingin pergi kemana? Bahkan hari esok pun kamu bisa memelukku. Tidurlah Aileen. Aku tidak bisa tidur, jawab dulu pertanyaanku. Aku jadi kepikiran nih. Apa aku harus mengatakannya sekarang? Ayo Gan. Regan pun menghela nafasnya sejenak dan kembali membuka matanya. Aku hanya menepati janji terakhirku kepadamu. Aileen terlihat berpikir untuk mengingat janji apa yang dimaksud oleh Regan. Namun tiba-tiba tubuhnya membeku seketika saat berhasil mengingat ucapan janji Regan yang terakhir. Kamu tidak serius kan dengan ucapanmu? Aku serius Aileen. Apa kesalahanku benar-benar tidak bisa dimaafkan sampai kamu benar-benar memutuskan untuk berpisah? Tidak ada lagi alasan yang membuatku harus mempertahankan hubungan kita. Aku lelah menjadi sosok yang ada di antara kamu dan juga Peter. Lagi pula, aku juga sudah meyakinkan diriku jika Peter jauh lebih sempurna untukmu dibandingkan denganku. Ditambah kamu dan dia saling mencintai jika tidak ada alasan lagi. Jadi tidak ada alasan lagi, bukan? Aileen mengambil nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya membalas ucapan Regan. Gan, harus berapa kali lagi aku mengatakannya jika aku hanya menganggap Kak Peter sebagai kakakku saja. Aku sudah mencoba menghindar dan menjauh darinya, tapi Kak Peter sendiri yang selalu menghampiriku. Seharusnya kamu bertindak tegas saja kepada Kak Peter. Siapa tahu dia tidak akan mendatangiku setiap saat. Aku tidak masalah jika kamu melakukan itu kepadanya, asal hubungan kita tetap baik-baik saja. Tidak usah mengatakan jika kamu menghindari atau menjauhinya. Kamu pikir aku tidak mengawasimu, ha? Jelas saja aku mengawasimu dan gerak-gerik kalian membuatku semakin yakin untuk segera membiarkan kalian bersama. Sudahlah, aku tahu kamu bahagia. Jadi tidak usah berpura-pura sedih dan atas perpisahan kita yang akan terjadi. Regan, aku tidak bahagia bersamanya. Aku juga tidak sedang berpura-pura. Tidurlah, aku malas berdebat malam ini. Intinya keputusan itu tetap sama. Aku sudah hampir menyelesaikan surat gugatan itu dan kamu tinggal menunggu saja. Aileen menggigit bibir bawahnya dengan keras untuk menahan isak tangisannya ini. Apa anak ini tidak mampu menjadi alasan untuk kamu mempertahankan hubungan kita? Anak itu adalah urusanku, sudah aku katakan sebelumnya, bukan? Aku yang akan mengurusnya setelah dia lahir. Dia hanya menumpang denganmu beberapa bulan saja, jadi setelah dia lahir sudah bisa kupastikan dia akan menjadi milikku seorang. Bahkan kamu hanya bisa melihat anak itu di hari pertama dia lahir. Karena setelah itu aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menemuinya. Aku harus membiasakan dia dari awal agar terbiasa tanpamu. Apa kamu tegas sekali kepadaku? Bagaimana mungkin aku harus berpisah dengan anakku sendiri? Oke, aku tidak masalah jika harus berpisah denganmu, tapi tidak dengan anakku. Jangan mengklaim jika dia adalah anakmu. Aku tidak sudi anakku akan dianggap sebagai anak dari Peter nantinya. Dia akan tetap bersamaku dan kamu tidak berhak sama sekali atas dirinya. Aileen menggelengkan kepalanya dengan lemah dan tangisannya sudah tidak bisa ditahan. Rasa sesak seakan benar-benar memenuhi dadanya. Tapi Gan, aku tidak akan bersama Kak Peter. Sudahlah, hentikan Aileen. Aku tidak ingin membahas hal ini berkali-kali. Diam dan tidurlah atau aku akan benar-benar keluar sekarang juga dan berhenti memelukku sampai sini. Aileen langsung menahan tangan Regan yang berada di atas perutnya. Sekuat tenaga ia menahan tangisannya karena tidak ingin Regan meninggalkannya malam ini. Lupakan sejenak masalah kita malam ini, berhentilah menangis dan jangan gigit bibir bawahmu dengan kencang. Nanti terluka. Hatiku jauh lebih terluka, Gan. Regan mengecup dalam rambut Aileen lalu berbisik, "Selamat tidur sayang."
Tuhan, ini menyakitkan sekali, teriak Aileen dalam hatinya. Aku akan sangat merindukan wanita ini nantinya. Kuharap setelah hari itu tiba, dia mampu menjaga dirinya sendiri dengan baik, gumam Regan. Bersambung.